pimpinan juga? Wakil kan? Oh wakil ya? Oh belum. Baru tahu saya. Baru tahu dia. Kalau dari saya, nomor satu adalah perlu dipahami bahwa pernyataan daripada LMKN itu adalah pernyataan hukum saja. Jadi pernyataan hukum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya maupun kebenarannya. Jadi semua orang boleh berpendapat soal pasal dan lain-lain. Bagi saya LMKN hanya berpendapat soal hukum. Jadi tidak perlu tidak perlu dianggap sebagai seorang ahli hukum hak cipta yang berbicara, karena memang mereka semua bukan ahli hukum hak cipta. Yang perlu digarisbawahi kalau mau menjadi clickbait ya, Ahmad Dhani, LMKN adalah kumpulan orang yang bukan ahli hukum hak cipta gitu. Jadi pernyataan mereka LMKN itu tidak berpengaruh pada kami sama sekali, bahkan lebih membuat kami semakin bergerak lebih cepat untuk kita akan memberikan surat somasi kepada semua IO di Indonesia yang melakukan kegiatan konser dengan menggunakan lagu-lagu daripada anggota kami, Komposer Aksi, tanpa izin akan kami laporkan ke polisi langsung semuanya. Terutama IO yang kenal dengan saya, pasti mereka tahu bahwa saya serius. Nomor satu siapa sih? IO yang promotor yang terkenal siapa misalnya? Siapa misalnya? Berlian, siapa lagi? Redline, siapa lagi? Otelo, siapa lagi? Dino Hamid, siapa lagi? Pokoknya semua IO di Indonesia, seluruh Indonesia yang menampilkan lagu daripada komposer yang sudah bergabung dan sudah melakukan fakta integritas dengan Aksi, mereka semua harus minta surat izin kepada Aksi. Kalau tidak ada surat izin daripada Aksi, kita akan laporkan polisi. Surat izin maksudnya surat izin dari Aksi, terutama surat izin dari komposer yang tergabung dalam Aksi. Kita akan laporkan ke polisi. Kalau perlu di dalam konsernya kita langsung bawakan polisi, kita ringkus semuanya, IO, penyanyi dan semuanya. Gitu. Jadi sekian saja dari saya. Menurut saya sudah cukup jadi clickbait untuk teman-teman untuk dijadikan judul. Terima kasih. Bang Winola. Ya, terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya kenapa mendukung, ya memang sebelum ada aksi ini saya juga sudah merupakan bagian dari teman-teman para pencipta lagu ini, para komposer ini yang suka dijolimi, ya. Jadi saya bilang sama teman-teman ini dari mulai Rika Ruslan, ada Badai, Piu, dan teman-teman lainnya termasuk Mas Ahmad Dhani pada waktu itu, kalau pergerakan kita ini perorangan, ya, jadi kalau pergerakannya itu perorangan, komposer secara pribadi per pribadi, ini mudah dimakan ini sama suatu lembaga-lembaga yang lebih besar, ya. Jadi oleh karena itu yang melatar belakangi lahirnya Aksi. Jadi perjuangannya tidak perorangan lagi, tapi sudah dalam bentuk organisasi yang berbadan hukum. Ya, itu dulu yang pertama, kenapa alasannya mendukung. Yang kedua adalah ini terkait dengan masalah pasal 119. Ya, jadi sangat disayangkan di tengah-tengah perjuangan Aksi untuk memperjuangkan hak para komposer, untuk mendapatkan haknya yang sebagaimana seharusnya secara undang-undang, itu dinodai dengan statement yang menyatakan bahwa direct lesson itu, ya, pengutipan secara langsung itu bisa dikenai ancaman pidana 4 tahun maksimal dan juga denda 1 miliar. Jadi ini yang sangat disayangkan, ini yang membuat akhirnya para komposer yang tadinya sudah mau bergabung dengan Aksi karena juga mengalami situasi yang sama dengan apa yang dialami oleh teman-teman di Aksi ini, itu berpikir dan bertanya, ya. Jadi saya mau menjelaskan bahwa pasal 119
Ini bicara tentang LMK. Ini bukan bicara tentang komposer yang ingin meminta royaltinya secara langsung. Ya, komposer individu, ya. Jadi ini bukan seperti itu. Jadi jangan dipelintir. Nah, di situ pasalnya mengatakan bahwa LMK yang tidak mendapatkan izin operasi dari kementerian itu betul. Mereka tidak bisa melakukan fungsinya sebagai LMK yang memungut royalti. Nah, kalau kita kaji lebih awal, LMK itu harus berbadan hukum. Harus berbadan hukum. Nah, karena dia harus berbadan hukum dan ini adalah kegiatan yang bersifat khusus, maka dia harus mendapatkan izin dari kementerian untuk bisa menjadi LMK. Tapi LMK itu sendiri sudah dapat izin Pak Menteri pun, sudah berbadan hukum pun, tapi kalau tidak memenuhi satu unsur, apa itu unsur yang berikutnya yang paling penting ini? Mendapatkan kuasa dari pencipta, kuasa dari komposer, tetap saja tidak bisa mereka melakukan yang namanya itu pemungutan royalti. Ya, dalam bentuk apapun royaltinya nggak boleh. Udah LMK berbadan hukum, udah dapat izin Pak Menteri, tapi kalau nggak ada kuasa dari pencipta, sama saja bohong. Ya, karena yang mau diurus di sini adalah haknya pencipta, kekayaan intelektualnya pencipta yang mau diurus. Bukan kekayaan siapapun, tapi kekayaan pencipta itu sendiri. Nah, jadi kalau sekarang misalnya pencipta itu sendiri ditakut-takuti dengan pernyataan-pernyataan seolah-olah ketika mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk mempertahankan haknya secara hukum itu diancam hukuman, ini justru kalau menurut saya menyesatkan. Ya, menurut pendapat saya patut diduga ini misleading information. Ya, fraudulent misrepresentation, atau bahasa Indonesianya adalah informasi yang menyesatkan. Jangan. Ya. Ini lebih dalam lagi pengelabuhan, Pak. Pengelabuhan. Ya, pengelabuhan. Atau kebohongan publik kali ya, gitu ya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, jadi ini yang janganlah, artinya ketika para pencipta itu ingin berjuang untuk nasibnya, berjuang untuk masa depannya, berjuang untuk kreativitasnya dia, kemudian orang yang sebenarnya bisa bergerak itu karena ada pencipta. Lembaga ini nggak akan ada kalau nggak ada pencipta, betul nggak? Jadi jangan dong akhirnya pencipta ini yang merupakan orang yang paling penting di dalam bisnis ini, di dalam kondisi industri hiburan rekaman ini, itu malah ditakut-takutin. Nah, ini yang kita tidak setuju. Berarti yang digarisbawahi tadi Dr. Milo Esa, ini adalah kebohongan publik. Betul ya, jadi ini dia. Nah, jadi bagus clickbait. Nah, ya, jadi kita khawatir nanti teman-teman yang akhirnya tadinya itu ingin memperjuangkan haknya jadi mundur, takut dipidana. Nah, saya mau tanya ya, atau saya mau jelaskan. Saya sudah baca berulang-ulang itu undang-undang hak cipta itu. Nggak ada satu aturan pun yang mengatur tentang dilarangnya pencipta, dilarangnya komposer untuk melakukan pemungutan royalti atau dari lisensi tadi itu. Nggak ada aturan yang melarang. Tapi kalau memang misalnya untuk demi ketertiban ada lembaga manajemen kolektif, memang aturan undang-undang mengaturnya untuk ketertiban. Ya, karena mungkin dulu para komposer ini belum berpikir, ya, atau mungkin secara skill mungkin belum mengarah ke arah yang sana, belum terlalu peduli dengan yang namanya industri. Tapi hari ini ketika mereka melihat mereka berkarya, tapi kesejahteraan mereka tidak terjamin. Justru kesejahteraan orang-orang yang menggunakan karyanya itu yang terjamin. Nah, ini yang kalau bicara mengenai masalah rasa keadilan itu, ya, kesejahteraan itu kok berbeda ya. Jadi orang yang menciptakan, orang yang memiliki kekayaan intelektual menciptakan satu produk dan produk ini digunakan oleh orang lain, harusnya kalau memang mau sejahtera sama-sama sejahtera. Ya. Tapi ini tidak gitu loh. Banyak komposer yang karyanya itu digunakan, komposernya tidak sejahtera-sejahtera, yang menggunakan makin sejahtera. Ini yang bukan kecemburuan juga, tapi artinya kita bicara masalah kepatutan. Masa sih patut nggak sih kita yang punya rumah kontrakan kok kita jadi malahan lebih melarat daripada yang ngontrak gitu loh.